Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Murtati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Metro Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya dalam diseminasi, pemahaman, dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Ibu Idawati sebagai fasilitator dan Bapak Miranto sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah rancangan untuk tindakan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka dengan peraturan, karena jika mereka melakukan sebuah pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman, yang mana hukuman tersebut cenderung akan membuat mereka menjadi malu. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Dan yang kedua, murid mampu untuk menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Tahapan tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memaparkan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk mendiseminasikan pemahaman budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas yang mereka ampu. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan evaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan seluruh stakeholder sekolah agar tindakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara maksimal. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga, orang tua atau wali murid dalam penerapan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Bapak Ibu, selalu tak lupa kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Materi ini saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak pada angkatan 8, dan ini merupakan aksi nyata untuk modul 1.4. Jadi pada budaya positif ini sebenarnya bukan hal baru, hanya mungkin sedikit berbagi pengalaman dari apa yang sudah kami praktekkan terkait dengan modul 1.4. Saya sapa dulu ya. Salam dan bahagia.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ada beberapa konsep utama dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan pendekatan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada diseminasi kali ini kita akan membahas ketujuh hal tersebut sampai pada prakteknya. Nah, di sini kita coba pada yang poin pertama, perubahan paradigma belajar. Mungkin karena jaringan sini nggak muncul gambarnya. Jadi sebenarnya ada sedikit perubahan paradigma yang lama dengan yang sekarang di kurikulum Merdeka. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Sebenarnya ini sudah ada ya di K13 ya. Jadi kita mencoba menyusun pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana yang aktif itu adalah muridnya. Seperti itu ya. Kalau kemarin-kemarin gurunya yang aktif, semua dari guru, muridnya tinggal di mana. Nah, ini sesuai dengan filosofi KHD bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian kita sebagai guru itu sebagai fasilitator yang menuntun segala kodrat pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian murid dapat belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang ada pada kurikulum Merdeka. Nah, ini perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan tujuan pendidikan. Intinya, kalau kemarin kita itu belajar menuntut anak kita tuntut untuk paham materi, dituntut untuk menyelesaikan semua KD yang ada di semester dengan cara kebut materinya. Kemudian tadi KKN dituntut untuk mencapai KKN. Ini kita ubah paradigma kita menjadi menuntun. Nanti ini akan muaranya ke kita menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, ini perubahan yang mungkin bisa mulai kita praktekkan di kelas, bahwa setiap anak itu berbeda. Kita di sini hanya menuntut apa yang ada pada anak. Jadi sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Dan kemudian yang berikutnya disiplin positif. Cara menerapkannya bagaimana? Yang pertama, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, mendorong ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, jadi di sini nanti kita akan mengenal motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau internal dan eksternal. Kita akan membedakannya apa sih kedua motivasi itu. Nah, ini juga penting kita kenali bahwa kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar, kita ataupun murid. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang wajib kita kenali bagi kita seorang guru, sehingga kita dalam melaksanakan pembelajaran itu lebih bermakna. Ada yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi untuk yang poin bertahan hidup ini kaitannya dengan kelangsungan hidup ya, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan si anak
atau kita yang berhubungan sama kelangsungan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kalau kita belum mengenali murid kita, kalau dia kita tidak berusaha mendekat, dia merasa kok saya kayaknya dicuekin ya, nggak diterima di kelas ini. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami. Mencoba pendekatan untuk mengetahui apa kebutuhannya. Penguasaan di sini bukan hanya penguasaan materi. Jadi secara lahiriahnya dia butuh ketika dia mempunyai sesuatu, dia ingin merasa sesuatunya itu orang lain tahu. Saya bisa di sini. Saya mampu untuk menjadi ketua kelas. Nah, seperti itu. Kesenangan ini paling sering. Jadi kalau misalnya anak itu lagi senang main, ting-tong, bel bunyi, gak langsung masuk kelas, dia ngerasa, aduh kesenangan saya dibatasi nih. Nah, itu gimana cara kita dulu bisa mengaturnya sehingga dia tidak merasa hobi dia, kesenangan dia itu dibatasi. Kebebasan ini luas ya. Dia ngerasa misalnya dia gaya belajarnya seperti ini, tetapi di kelas dia terkekang dengan aturan. Nah, gimana cara kita menyelaraskan aturan itu tidak mengangkat kebebasannya, jadi dia bisa menjalankan aturan dari motivasi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, motivasi ini kembali ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, 3 motivasi ini akan kita pilah menjadi yang intrinsik dan ekstrinsi tadi. Nah, untuk motivasi yang 2, menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan, itu maksudnya ke eksternal dari orang lain. Seseorang ketika dia itu melakukan sesuatu, pasti dia akan menerima sesuatu yang di luar nilai-nilai kebajikan tadi atau di luar peraturan sekolah. Kalau di sekolahan maka akan mendapatkan hukuman. Kemudian untuk imbalan atau penghargaan, kita masih sering memberikan sesuatu ketika anak itu memiliki prestasi. Nah, ini ternyata itu adalah motivasi eksternal. Yang termasuk internal itu adalah yang dalam dirinya sendiri, seperti yang nomor 3, bahwa dia menjadi orang yang mereka inginkan, yang dia inginkan, menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita di sini akan membentuk nilai-nilai yang mereka yakini yang akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi, ternyata ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Termasuk yang mana yang gagal? Hukuman dan penghargaan. Kalau selama ini kita mikirnya ya hukuman yang gagal, yang negatif gitu ya. Ternyata penghargaan pun termasuk dalam identitas yang gagal. Maksudnya membentuk identitas anak yang gagal. Kenapa? Pada saat memberi hukuman itu akan menimbulkan rasa menyakiti, tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan, dan murid menjadi rendah diri. Ketika dia sering dihukum, dia kan jadinya malah minderan. Dia sering terlambat nih, sudah terlambat pasti kita omelin ya. Kalau dia pas dapat pencerahan, itu juga dia membuat dia menjadi rendah diri atau minder dengan teman-temannya. Nah, penghargaan pun ternyata identitas yang gagal. Kenapa? Tidak efektif. Tidak efektif di sini. Dengan penghargaan itu nanti akan timbul sesuatu hal lain. Ya, bisa jadi sombong nanti jadinya. Merusak hubungan pertemanan. Jadi akan ada rasa iri di antara sesama murid. Kok dia terus yang ranking 1, apalagi dapat buku sama kata pensil. Nah, kok aku nggak pernah ya? Jadi dia nggak suka sama temennya yang pinter, gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa? Ketika anak sudah mencapai suatu prestasi, kadang dia malah nggak berkembang.
dia stagnan di hal itu saja, tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya. Ada yang seperti itu, karena ada rasa jumawa dari sombongnya, aku udah bisa. Kemudian ternyata dengan ranking itu menghukum. Ada penghargaan ya ranking 1 gitu ya. Ternyata itu bisa membuat anak-anak memiliki identitas yang gagal. Ketika kita melihat di daftar terima raport ranking 30, kadang walinya juga agak gak terima. Iya, anak saya ini bisa loh Bu. Nah, ini malah menimbulkan baliknya tadi urusan hubungan. Jadi ada ketidakpercayaan antara wali kelas dan wali murid gitu. Nah, ini dari dua hukuman dan penghargaan itu termasuk dalam identitas yang gagal. Dan yang sukses seperti apa? Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini dia efeknya jangka pendek. Jadi ketika memang anak melanggar, konsekuensinya ya tidak berlangsung lama, harus tetap dengan monitoring. Jadi dia tetap harus melihat, memantau sejauh mana dia berubah dengan konsekuensi yang dia dapat. Kemudian stimulus dan respon, akan terjadi dua hal itu. Murid menghargai peraturan. Jadi ketika dia melanggar, dikasih konsekuensi, dia akan lebih menghargai peraturan tersebut. Tetapi ada satu poin, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sibuk menebus kesalahannya, konsekuensi kan. Jadi dia tidak ada saat refleksinya nggak dapet gitu. Restitusi, dengan restitusi murid nanti akan dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pemecahannya untuk jangka panjang. Murid belajar menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol di situ. Dan murid termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Ini kalau dengan restitusi. Nanti kita akan praktekkan restitusinya seperti apa, ada contohnya di sini. Nah, pendekatan restitusi. Kalau tadi sudah konsep disiplin dengan identitas yang gagal, kemudian dengan identitas yang sukses, di sini kita coba pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan murid tersebut, fokus pada karakter bukan tindakannya, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi intinya kita di sini yang mencari mencari penyelesaian masalah itu adalah murid. Kita sebagai guru hanya melakukan memfasilitasi dia untuk menemukan solusinya. Nah, kalau konsekuensi tadi, kenapa dia jangka pendek? Karena tadi itu kita harus tetap mantau. Nanti akan ada kita bahas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di slide selanjutnya. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya adalah dia tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut berdiri di depan kelas 15 menit. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian guru emosi, ngomel, pokoknya modalnya ngomel ya. Kenapa nggak ngerjain PR? Apa alasannya? Sudah 2 hari loh, bahkan seminggu gitu. Kemudian ya udah, kamu berdiri di depan kelas, atau kamu sekarang keluar kelas dulu lari ya, zaman saya dulu sekolah masih suruh lari. Kemudian murid efeknya jadi takut dengan hukuman. Kalau dengan hukuman, kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Nah ini saya sering dulu seperti itu. Jadi kalau dia nggak ngumpul tepat waktu, ya udah, ibu tunggu sampai jam istirahat kedua.
Pokoknya jam 1 sudah ada di meja ibu. Nah itu sebenarnya maksudnya konsekuensi. Dia nggak dihukum, cuman oke dikasih kelonggaran waktu. Atau ya udah kamu kumpulin besok tapi tulisnya 2 kali lipat ya. Sering nggak gitu bu? Iya. Nyalin, kali 2 kali lipat. Kalau belum lagi tambahin 4 kali lipat minggu depan dan seterusnya. Itu konsekuensi maksudnya. Guru tegas, murid menghormati dengan padanya dia melakukan konsekuensi yang dikasih sama gurunya tadi. Itu kalau untuk konsekuensi. Restitusi, nah di sini ada proses dialog antara guru sama murid, di mana nanti si guru ini menanyakan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru bersikap terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kemungkinan kesalahan si murid itu melibatkan orang lain di situ, bukan hanya dirinya sendiri. Biasanya kalau bikin kesalahan akan ngefek ke teman lainnya. Nah di sini dia berusaha menghargai orang lain dengan restitusi. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, jadi juga untuk teman-teman di kelasnya, bahkan di sekolah. Nah ini penting bagi kita guru. Kita ada di 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira di posisi mana kita bu? Pak sekarang yang pernah kita lakukan di posisi mana? 1, menghukum ya. Saya pun pernah di posisi itu. Sering sebelum belajar modul ini saya di posisi 1, di posisi 2, 3 pokoknya pernah di posisi itu, di posisi itu. Tapi untuk yang manajer ini pernah jarang pakai banget. Jadi kebanyakan menguras di penghukum ya. Nah, mari kita bertobat bersama-sama. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Idealnya kita sebagai guru itu ada di posisi manajer. Nah, nanti bedanya apa sih? Memang rasa bersalah itu negatif ya. Nah, nanti kita bahas di sini. Kenapa kok jadi negatif? Teman kan bagus ya bu ya. Jadi kita kedekatan emosional sama ternyata memang ada nilai-nilai yang harus kita hindari untuk di teman. Untuk anak termasuk, malah untuk anak dia. Kita bahas satu-satu posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini contoh penerapannya. Kenapa kok dia masuk kategori penghukum? Biasanya seorang guru itu kalau penghukum dia itu nggak perlu nanya alasan si anak melakukan kesalahan, langsung menjatuhkan hukuman. Contoh, misalnya terlambat. Kok terlambat deh? Sekarang udah jam berapa ini? Untuk berapa menit? Sebelum masuk, pergi dulu di sini. Ya, ngaji dulu di depan. Itu yang ini masih ini ya positif ya. Itu namanya hukuman toh. Atau catat namanya nanti ke BK. Nah, ketemu BK lagi. Udah galau nih ketemu BK kan. Masuk namanya dalam catatan BK. Itu penghukum. Jadi kita nggak menanyakan lagi alasan dia telat. Klasik, gak usah tanyain. Pasti terlambat kan kamu? Pasti semalam main HP. Nah, langsung ngejudge. Kalau kita di posisi penghukum. Nah, sekarang di pembuat rasa bersalah. Ada kalimat gini. Sebenarnya ini sering. Kalau kalian ribut, nanti yang diomelin ini ibu. Bisa kasih diam gitu. Kalau yang guru yang ajaran siapa? Pak Cincu. Jangan keluar masuk ya. Nanti Pak Cincu daripada kepala sekolah. Saya sering juga begitu bu. Ajaran siapa? Nanti wali kelasnya yang diomelin kalau kalian berisik. Ternyata itu menimbulkan rasa bersalah murid. Ya mungkin tidak semua murid dalam kelas ya, tapi ada beberapa murid yang merasa gara-gara aku nih bapak guru dipanggil, gara-gara aku nih guru kena marah. Karena pernah bu, saya ngajar di kelas 88 kemarin, sekarang 98. Itu mereka jamnya Pak Deki ya, ini sering ngajar ya. Pak Deki baik karena dia tahu waktu istirahat itu pendek, jadi dia kasih waktu 10 menitnya dia. Anak boleh makan duluan. Sebetulnya niatnya baik. Ternyata kepala sekolah lewat, ditegur dong. Ini masih jam belajar, pas makan gitu. Kepala sekolah nggak tahu
ke-8 itu kenapa kok kelas 8 sudah makan, ini kan belum bel istirahat. Oh sebentar tuh saya tanya. Nah kan seperti itu, nah jadi kan ada kesamaan gitu, kesalahpahaman. Terus anak-anak jadi merasa, nah ini kenapa yang tiket gitu kan. Nanya ke saya dia, oh enggak, cuman besok jangan diulangin lagi. Takutnya nanti kelas lain iri, kok kalian udah makan duluan, kelas lain belum. Tapi di anak itu ada rasa bersalah mereka. Gara-gara kami yang Bu Tina Pak Devi dimarahin. Nah itu, padahal Pak Devi tidak bermaksud seperti itu. Anak jadi rasa bersalah. Nah, ada itu juga kan ya Bu. Nah, Karena saya sering dimarahin. Jadi gara-gara saya, gara-gara kami Bu Tiwi dipanggil ya Bu Tiwi dimarahin. Nah, itu bukan rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah ini juga sering kita lakukan. Ayo sih, jangan berisik, nanti nggak sampai materinya loh. Kumpulin ya tugasnya. Masa pelajaran ibu kalian nggak mau ngumpul? Kan kita udah deket. Nah, sebenarnya itu secara nggak sadar kita tuh bukan niatnya apa ya, menghilangkan antara guru dan murid. Cuma kita membuat komunikasi yang enak, jadi mereka nyaman sama kita. Tetapi itu ada efek negatifnya. Terkadang ada anak yang melampaui batasan itu, jadi dia malah tak menghargai gurunya. Ah udah sih Bu Tiarin aja santai, kan Bu Tiar enak orangnya, CS kita. Nah gitu kan, sering gitu. Ah Bu Tiar aja sih, nanti kita mintain aja kepanjangan waktu, kan kita deket sama dia. Jadi dia malah jadi gak bertanggung jawab. Jadi gak baik juga sebagai teman. Sudah salah ya. Nah, sebagai pemantau ini dia tidak sampai menemukan solusi untuk anak yang memiliki masalah. Jadi hanya sekedar memantau, menanyakan tapi tidak mengarahkan sampai ketemu solusi. Hanya mungkin kalimatnya kamu telat ya. Terus tahu nggak telat itu melanggar? Kira-kira konsekuensinya apa? Ini sebatas itu. Nah, ya udahlah, sekarang masuk. Besok jangan diulangi lagi ya. Tapi kan nggak jadi solusi toh. Nah, belum ketemu ini masalahnya harusnya apa ini. Nah, pemantau. Sekarang kita lanjut ke posisi yang ideal tadi, manajer. Di sini kita berusaha menemukan solusi tapi dengan si anak. Bukan cuma ya udah besok jangan terlambat lagi, pakai alarm biar nggak kesiangan, main HP-nya pakai jam 9 aja. Kalau itu kan dari kita. Kalau dari kita, ya Bu, ya Pak, quick keluar lagi, besok lupa. Nah itu. Nah dari anak, jadi di manajer ini kita nanti ada komunikasi dengan anak, ngajak ngobrol face to face, heart to heart dengan anak. Kita hanya sebagai manajer yang nonton dia untuk menemukan solusi yang masalah dia tadi. Kalau telat, ayo sama-sama kita ngobrol gimana caranya kamu nanti bisa nggak terlambat lagi. Ayo sama-sama gimana caranya kamu bisa kumpul tugas tepat waktu. Nah itu untuk di posisi manajer. Kira-kira kalimatnya gini, diiring dulu. Kamu tahu nggak kalau ada yang salah? Gitu. Kira-kira nih, menurut kamu gimana sih kalau salahnya seperti itu? Apa saja sih yang menurut kamu yang bisa menghindari kamu tidak terlambat lagi? Jadi kita ajak anak ngobrol, biarkan dia explore. Kira-kira menurut dia hal baik apa yang bisa dilakukan untuk tidak melakukan kesalahan itu. Itu kalau kita di posisi manajer. Nah, ini keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di sini kita sebagai guru berperan ya, bukan yang melakukan ya, berperan untuk mewujudkan keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kenapa harus diterapkan? Karena akan menjadi budaya positif tadi. Ketika keyakinan kelas sudah tertanamkan, sudah dilaksanakan, sudah terwujud, akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Keyakinan kelasnya seperti apa?
kok harus keyakinan? Kan peraturan sama aja. Kira sama nggak? Nah bedanya di sini. Kalau peraturan itu misalnya dilarang memakai seragam yang tidak sesuai hari, ya kan, peraturan seperti itu kan. Maksudnya dilarang memakai sepatu warna putih gitu, itu peraturan. Kalau di sini ngambil contohnya, peraturannya adalah menggunakan helm pada saat naik motor atau kendaraan roda 2. Peraturan itu dari Pak Polisi ya. Nah, tapi dikembalikan ke keyakinan kita. Kalian pakai helm itu kenapa? Takut polisi? Apa ada hal lain? Jadi ya biar aman, untuk keamanan, untuk keselamatan saya. Nah kita kembalikan hal itu. Jadi bukan hanya kalau pasangan cuma ditulis menggunakan helm pada saat naik berkendaraan roda 2. Itu kan peraturan, harus kalau nggak ditilang gitu ya Pak ya. Nah tapi kita kembalikan lagi ke diri orang, ke diri kita. Aku pakai helm kenapa kok? Buat keselamatan aku dong, kan kalau orang lain. Nah itu kita melihat, ketika itu dikembalikan lagi ke kita, akan lebih berkesan dan mana akan muncul motivasi intrinsik tadi. Ya aku pakai helm ya buat aku sendiri gitu, bukan karena takut sama Pak Polisi. Kesadaran, kita kembalikan kesadaran dia. Ini contoh kedua ini walaupun sekarang kita sudah dicabut ya, sudah dicabut tentang protokol kesehatannya, tapi tetap kita laksanakan. Mengapa? Kita harus pakai masker dan cuci tangan. Peraturannya gitu, mencuci tangan 5M ya dulu ya Bu, Pak. Tapi itu tadi peraturannya. Kenapa peraturannya seperti itu? Kembalikan ke dirinya. Untuk siapa sih itu diterapkan? Untuk kesehatan kita sendiri, menjaga diri kita sendiri. Nah, ketika dikembalikan lagi, kita akan mikir, ya udah kalau nggak pakai masker, kalau kena COVID siapa yang susah? Gitu. Kalau nggak cuci tangan, kalau pakai perut pas makan siapa yang susah? Kan kita sendiri, bukan orang lain. Itu dikembalikan ke dirinya sendiri. Kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas. Kebetulan ini di kelas 92, kelasnya Butiar ya Bu ya. Di sini pertama yang dilakukan kita diskusi dulu dengan peraturan. Jadi mereka saya kasih kesempatan untuk mengingat kembali peraturan sekolah. Sekolah kita punya peraturan nggak? Ada Bu. Gak usah jauh-jauh, kita pakai janji siswa. Nah, kita ada 10 janji siswa, terus kita jabarkan. Contohnya apa aja? Ini Bu, tadi dilarang main HP saat jam belajar. Oke, dilarang main HP saat jam belajar. Ada lagi rambutnya panjang, malah ada yang bilang dilarang berisik di kelas. Oke, saya tulis semua yang mereka usulkan, saya tulis semua. Dilarang menggunakan perhiasan Bu, apalagi cewek make up. Oke, kita catat semua kan. Dan dari situ, dari dilarang tadi kita ubah dulu. Biasanya kalau kata dilarang itu anak-anak malah melanggar. Yang kata tidak boleh malah jadi boleh. Nah gitu ya Bu Pak. Kita ubah jadi kalimat positif dulu. Kalau tadi ada kata dilarang main HP pada saat jam belajar, kita ganti HP dikumpulkan pada saat jam belajar. HP dikumpulkan. Terus dilarang memakai sepatu warna putih. Kita ganti dilarangnya menggunakan sepatu sesuai dengan kesepakatan sekolah. Yang religiusnya ya Kak, lupa mereka. Oh iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam. Ada lagi, dilarang ngatain nama bapak Bu sering. Oh iya, oke, kita masukkan. Menjaga hubungan dengan teman itu terlalu luas. Kemudian lagi katanya dilarangnya dibuang, jadi apa? Menghargai teman sekelas. Jadi kita akan ke hal-hal seperti itu. Terus kira-kira ada yang pernah pelajaran bawa gunting? Enggak Bu. Nanti kalau ada gimana? Oh iya Bu, dilarang bermain dengan benda tajam. Oke, berarti apa kalimatnya? Benda-benda yang tidak terdapat dan benda-benda yang membahayakan itu disimpan seperti itu.
poin-poin tadi Bu, kalau berdoa salah itu kita masukkan ke religius. Sebenarnya mau tampil videonya cuma panjang banget ya Pak videonya. Boleh yang pertama Pak Cucu. Terus yang tadi dilarang menyebutkan nama orang tua itu tulis saling menghargai atau menghormati dan menghargai. Poinnya itu keyakinannya. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita masukkan ke poin disiplin dan tanggung jawab. Jadi nanti balik lagi tadi peraturan kelas jadi keyakinan. Keyakinan kelas itu kalimatnya universal. Jadi bisa dipakai untuk hal lain. Tidak mantap dilarang main HP. Gitu. Itu kan masuk ke poin disiplin. Nah itu jadi keyakinan kelas. Setelah itu mereka menempelkan itu ternyata foto si Ridwan ya, model sampul kita. Ridwan yang foto. Nah ditempelkan di sana. Kemarin saya ibu foto ya, ibu foto karena kan kalau mau nyatu tuh foto aja Bu, nanti dikirim ke kelas. Oke, ibu foto, terus ibu kirim ke grup kelas. Sewaktu-waktu kalau misalnya lagi belajar ada yang namanya anak-anak pasti suatu saat ada yang melenceng, ada yang melakukan salah. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Nggak apa sudah difoto. Dari foto nggak apa deh kan? Ya, itu untuk keyakinan kelas. Nah, dari situ ini poin yang kami hasilkan di kelas 92. Ada 7 keyakinan, kedisiplinan, saling menghormati, tanggung jawab, religius, kejujuran, keamanan, dan keselamatan. Jadi kok ada keselamatan? Kan ada yang suka lari-lari di kelas ya Bu. Nah, kejar-kejaran, pernah kejadian jatuh kepleset gitu kan. Nah itu kita pakai poinnya. Jadi kalau di kelas, kalau jalannya jangan pakai lari. Kelasnya sudah sempit, ada nyenggol botol minum temennya jadi jatuh. Atau malah yang kepleset lagi bisa luka. Nah itu jadi masuk ke poin keselamatan dan keamanan. Ini yang kami hasilkan di kelas 92. Kemarin juga di kelas 78 saya sudah sampai ke tahap ini. Ya. Gitu ya Bang ya. Sudah saya buat kemarin kelas 78 bahkan Mem cari wali kelasnya ya Mem. Dan 91 juga sudah dia wali kelasnya juga. 91, 92, 78 ini sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu silakan dibuat, nggak apa-apa. Kan mungkin keyakinan saya dengan anak-anak, keyakinan ibu sama anak-anak ada sedikit perbedaan, boleh. Jadi tidak harus semua buat ini masuk. Mungkin di kelas tertentu nggak sebanyak ini, karena memang anaknya sudah bisa memposisikan diri, gitu kan. Hanya sampai kedisiplinan, keamanan, tanggung jawab, religius. Karena sudah saling menghargai sama teman. Kalau memang tidak perlu ya, mungkin kan ada 7 gitu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti coba dipraktekin. Teman-teman juga Bapak Ibu PPL nanti kan dapat kelas nih, silakan dipraktekkan buat. Jadi selama kalian mengajar, kita pakai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, tahapan membuatnya pertama tadi kita bikin dari yang abstrak dulu, peraturan banyak banget berarti kan. Di kelas 9 2 sampai 15, kelas 78 juga 15, dan ini di kelas 91 12 poin gimana awalnya dari kalimat-kalimat itu. Kemudian kita ubah menjadi bentuk positif. Nah, dari bentuk positif kita kembalikan lagi ke kondisi kelasnya. Masuk nggak sih ini? Nah, sudah itu kita buat ke pernyataan universal tadi. Disiplinan, tanggung jawab, saling menghargai, saling menghormati, keselamatan, keamanan dan sebagainya. Dan paling penting ini kita melibatkan warga kelas. Jadi tidak dari kita yang mengatakan, nah satu dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus seperti itu. Bukan dari kita. Kita serahkan ke mereka. Mereka yang merumuskan. Kalau kemarin saya kelompokan Bu, saya bikin kelompok, terus mereka merumuskan, nanti baru disampaikan hasil kelompoknya mereka apa aja yang harus disepakati. Jadi kita melibatkan mereka, bukan dari kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita kembalikan kemarin yang kalian yakini. Gitu. Kalau dari kita
Tapi yang kayak ibu bukan kami. Takutnya dibalikin lagi. Jadi kita melibatkan mereka seperti itu. Nah ini kita lanjut ke pengertian restitusi. Tadi dibahas di depan sudah restitusi bahwa sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Jadi kalau dengan restitusi kan kalau hukuman ya kita hukum bu tadi belum boleh masuk dulu ke BK dulu di apa namanya diarahin di BK dulu, kemudian di konseling dulu di BK. Balik kelas lagi pasti ada dari BK ya, enak nggak masuk BK? Nah jadi kadang itu malah kalau anak yang nggak nyadar kesalahannya makin terjadi masuk BK ini sampai besok kalau salah itu nggak masalah. Tapi kalau anak yang baru sekali melakukan kesalahan masuk BK jadi minder, trauma. Nah hal-hal ini yang bikin dia nggak berubah malahan. Trauma malah makin buruk, dia makin menutup diri tambahan. Gitu. Kalau dengan hukuman, penghargaan pun sama tadi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Anak pintar dikasih buku, dikasih ya sesuatu lah reward buat dia gitu kan. Ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah sampai di situ. Si anak jadi tidak kreatif lagi, dia tidak mau mengembangkan dirinya. Karena tadi karakter anak kan masing-masing ya. Jarang anak-anak sekarang itu yang berpikir positif atau luas. Dia hanya cukup berbangga ketika dia sudah melakukan sesuatu. Stop di sana. Kalau sudah dewasa, tahapannya sudah beda lagi. Dia sudah bisa berpikir, aku salah. Kita di kelas SMP itu kayaknya dewasa enggak, anak-anak lewat. Iya ya. Nah, dari restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi merupakan penawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi dia ketika sudah melakukan restitusi sama gurunya, nanti dia balik itu dia sudah punya keyakinan, sudah punya solusi, dan karakter yang awalnya belum muncul itu akan dimunculkan. Tidak ada anak yang tidak baik yang berbeda, hanya saja faktor kondisi, lingkungan, teman yang menjadikan mereka mungkin sedikit di luar nilai-nilai kebajikan. Nah, kita di sini yang punya peran penting untuk meluruskan kembali mereka ke kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, kodrat zaman sudah paham ya kayak dia. Jadi kalau kodrat alam, anak itu bahasanya SMP, ya kita sesuaikan dengan usia mereka. Dalam menyampaikan sesuatu, kita menyesuaikan dengan usia mereka agar mereka bisa terima. Kalau kita menyesuaikan dengan anak-anak, nggak mempan juga. Sedikit dewasa, tambah lagi. Zaman, sesuai zamannya. Sekarang zamannya era digital. Kita coba dengan menggunakan era digital. Walaupun hal-hal kecil, tidak semuanya. Tapi kayaknya berkat COVID semua jadi melek digital ya. Jadi guru-guru sekarang itu benar-benar guru-guru digital. Tidak lagi pakai konvensional ya. Berarti dampak positif COVID itu luar biasa. Nah, sebenarnya segitiga restitusi ini tidak hanya kita murid, guru, kita sebagai orang tua ini juga bisa kita pakai. Kita akan dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekedar sedikit sharing, saya setelah belajar ini itu saya terapkan ke anak saya bu kebetulan. Dan dia bisa terima. Jadi ini sebenarnya masalahnya sih kalau kita sepele gara-gara baju. Harusnya di sekolah itu pakai baju di luar seragam sekolah. Nah, ketika saya tanya sorenya, kata dia nggak apa-apa pun pakai baju hari Selasa, celana hari Senin boleh kata bu guru. Oke, jadi kita cariin lah baju yang dia
ini tuh kok hari ini tiba-tiba kok jadi rame lagi kita bilang jadi diam aja karena ngobrol kita balik lagi kemarin kan kenapa bunda nggak cari kan masnya sudah siap pakai bajunya seperti itu ya jujurnya ya dia nggak jadi marah malah lebih semangat pakai baju yang bisa rekan tadi tanpa emosi kalau emosi bukan itu jadi runyam tadi itu kalau emosi itu hari itu dia juga di sekolah nah di sekolah dia bad mood gitu kan terus kita juga akan keluar kalimat-kalimat yang bukan mungkin ya dapat menyakiti dia gitu jadi dia malah nggak enjoy gitu kan Pak. Nah jadi kalau mungkin nanti ini bisa diterapkan sama apalagi anak-anak yang kecil-kecil ya maksudnya masa SD itu kan sering marahkan pun kalau sesuatu nggak diturutin padahal kita sudah berusaha untuk mengkondisikan gitu. Nah apalagi di sekolah kita harapannya setelah mengkaji 3 restitusi ini anak kita nggak perlu ngomel kita nggak perlu emosi kita yang sehat anak-anak juga terimanya dengan legowo gitu seperti itu. Nah di 3 restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga adalah menandakan keyakinan. Kita akan coba jabarkan 3 tahapan ini. Sebelum ke kasus ya. Jadi pada validasi menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas itu kita di fase kan dapat informasi kita jadi prospek bahasanya contohnya gini ada anak yang tidak yang ribut di kelas sampai hampir berantem berarti udah nah yang lapor ketua kelas biasanya bu tadi itu si A dan si B ribut loh hampir gontok-gontokan kalau nggak kita pisah gitu kan nah pada saat tahapan menstabilkan identitas kita nggak langsung benar datang ya? Enggak. Jadi kita tanya dulu, kamu dengan A tadi ada apa? Kok tadi ketua kelasnya suka sama ibu? Ada masalah? Ada apa dengan kamu? Tapi si A dan si B ini terpisah manggilnya. Iya, kita konfirmasi ulang ke anak. Itu pada saat menstabilkan identitas. Terus setelah dia ngomong, saya berantem B berantem ya kita bertanya oh berantem kenapa berantem baru nanti dia ngomong dia duluan yang ngomong bu gitu kan ini oke kalau nah kita setelah itu jangan langsung menjatuhkan kita bilang lagi kalau seperti itu sih bukan cuma kamu yang emosi ibu kalau di posisi kamu juga mungkin akan panas gitu kan marah jadi kita bukan ini juga bukan ya, bukan memuji tindakan dia, cuma kita berada di posisikan diri berada di posisi dia. Kayaknya juga kalau masalah kayak gitu kemarin juga ada tuh yang marah. Jadi intinya dia bukan saat itu bukan di gitu loh. Itu masalah yang sering dihadapi gitu loh. Jadi jangan terasa kamu doang yang ngerasain gitu. Nah setelah kita sampai sana menstabilkan identitas dia tadi, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Baru kita validasi tindakan itu ada yang salah. Dengan cara apa? Tanya alasannya sudah. Yang mendasari sekarang. Jadi alasannya kan karena dia kesenggol. Nah kira-kira kalau konflik itu apakah perlu sampai melonjak? Mendasari dia. Kira-kira hal lain apa yang bikin kamu sampai melonjak atau sampai mau berantem? Itu divalidasi tindakan yang salah. Baru kita arahkan kalau gitu menurut kamu nih tindakan yang melakukan itu benar atau enggak? Kita arahin aja. Jelas kalau dia ngamuk sampai mukul, apapun dia, walaupun dia korban atau dia pukul akan salah karena mukul temannya. Walaupun dalam sini dalam diri tapi tindakannya tetap salah. Nah itu kita validasi di situ. Setelah itu baru tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di tahapan ini kita mencoba kembalikan lagi kelas yang sudah dibuat. Sesama teman itu kita harus seperti apa sih? Terus kira-kira kalau seperti itu kamu melanggar keyakinan kelas enggak? Ya
kita luruskan. Nah sekarang nih, seperti apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan seperti itu? Ya saya minta maaf tuh sama dia. Terus saya juga minta maaf sama teman-teman karena udah bikin rusuh di kelas. Nah itu dia memutuskan sendiri, bukan dari kita. Setelah itu nanti baru kita apakah hal ini akan kamu terapkan, bisa kamu jalankan. Seandainya nih kedepannya ada nyenggol kamu lagi, apa memang akan marah lagi? Jadi kita terus gali dia untuk kamu sampai dia bilang saya akan berusaha mengontrol emosi saya. Nah kalau sampai situ berarti dia sudah menemukan solusi dari masalah dia. Ketika dia ada yang nyenggol, tidak langsung panik, tidak langsung emosi, gitu. Itu sampai ditanyakan keyakinan. Nah, saya kemarin memang harus bikin praktek segitiga restitusi. Mungkin sekedar sharing, boleh dilihat videonya. Jessica, sebetulnya ini bukan mengada-ngada. Kebetulan Jessica ini suka ngamuk, suka marah-marah di kelas. Ya mungkin kalau mengajar ketemu ya. Jadi kalau ada sesuatu dia langsung teriak-teriak sampai bahkan pernah waktu itu kelasnya dimasukin di kepala sekolah gara-gara dia teriak-teriak di kelas. Nah itu. Jadi saya melakukan restitusi bukan hanya sekedar praktek, tapi saya cari anak yang memang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi dia kurang dapat mengontrol emosinya. Kasus kedua itu Nuri, mungkin ada dari kelas 86. Nah ini sering, ya dia itu kalau mungkin juga terlambat, ngaret terus menerus. Nah kamu lebih kali ya. Iya.
Nuri hari ini itu datang dari siswa, katanya mungkin mengerjakan PR normatif dan IPS. Terus hari ini juga kayak ya bu, saya mengerjakan PR IPS. Sebenarnya yang mengerjakan tugas di zaman itu adalah saya bukan menggunakan ada pencerahannya Bu. Jadi ini sampel dan kebetulan memang anak-anak tersebut ada masalah sedikit, jadi ada ilmu ini, ada pengetahuan baru ini saya pakai. Terus ya mereka feedbacknya, enak ya Bu kalau kayak gini nyelesainnya nggak diomelin. Ya, jadi dan tadi menurut apa? Mereka yang menciptakan, kita hanya mengarahkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada dua sampel tadi yang sudah saya tampilkan. Kita berusaha untuk menerapkannya karena kita yang berperan, gitu kan ya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini bisa kita jalankan semua jika kita berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung, dan kita bisa mulai memilih posisi kontrol kita yang ideal seperti apa. Kita kenali motivasi anak-anak, perilaku mereka, kebutuhan mereka, karena sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara, kita berusaha mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menghamba pada murid. Artinya menghamba bukan kita mengikuti semua keinginan mereka, artinya kita mencoba memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan belajarnya di sekolah seperti apa, sehingga nanti kegiatan pembelajaran kita akan nyaman diikuti oleh mereka, aman diikuti oleh mereka, dan menyenangkan. Satu poinnya, ada makna yang bisa mereka petik dari pembelajaran yang kita berikan.
Terima kasih. Sekian dari saya harapkan ada saran dan masukan atau kita sedikit sharing Bapak Ibu agar bisa mewujudkan dan langsung mempraktekkan bila perlu. Itu, mohon maaf banyak kata yang salah, mungkin tingkah laku juga salah. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ngasih feedback Bu? Makanya keyakinan kelas ini mungkin sama dengan kata titip kelas ya, kesepakatan kelas gitu ya. Karena dulu sudah kita lakukan, cuma kita nggak berdosa kepada kata-kata yang negatif itu, dilarang itu. Kelas juga berarti ini kita kalau sudah dapat ilmu begini kaitannya dengan janji siswa kita yang kita lihat lagi, kita evaluasi lagi bahasanya, termasuk tata tertib sekolah kita berarti kan, supaya tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Termasuk juga mungkin melibatkan perwakilan orang tua siswanya lebih banyak lagi untuk membuat keyakinan sekolah ini menjadi dari keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah ya. Jadi hampir sama juga tata tertib dengan keyakinan itu ya. Sama atau tidak? Sebenarnya intinya sama, hanya kalau tata tertib dia kan redaksinya panjang. Kalau keyakinan dia pakai kata yang universal, kata yang bisa mencakup dari beberapa peraturan. Jadi kayak tadi, contohnya kayak menggunakan jadwal menggunakan seragam sesuai jadwal gitu ya Mas ya. Menggunakan seragam sesuai jadwal, memakai sepatu berwarna hitam, kemudian telah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kan itu kan masuk poin-poin aktif tata tertib. Nah, kita ubah ke keyakinan jadi satu dibungkus dalam kata kedisiplinan gitu. Bedanya di situ. Jadi intinya sama, tapi kita bungkusnya menjadi salah satu kedisiplinan. Mengumpulkan tugas tepat waktu ada di sini. Jadi siswa itu mengerjakan tugas sekolah sesuai dengan ini. Nah, itu ada beberapa lagi kan kita masukkan ke dalam tanggung jawab. Jadi sebagai murid dia bertanggung jawab ini. Poin keyakinannya ada tanggung jawab. Jadi intinya sama, tata tertib sekolah, peraturan, tapi tadi redaksinya hanya redaksinya kita bungkus menjadi satu kata universal. Jadi poin-poin anak kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran, oh dia masuk ke keyakinan kelas yang ini, keyakinan sekolah yang ini nih, tanggung jawab. Oh dia datang terlambat, berarti dia masuk poin keyakinan disiplin. Seperti itu. Kalau kita kembalikan ke budaya positif, hukuman itu sudah nggak cocok lagi, men. Iya, jadi kita tadi kan sudah ada 5 posisi kontrol tuh, sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di era sesuai dengan KHD, PSP KHD, kita sebagai guru idealnya ambil di manajer. Nah, mungkin kan segitiga restitusinya tidak harus saat itu. Mungkin Anda silakan masuk ke kelas dulu ketika terlambat. Setelah itu baru kita panggil personal. Mungkin wali kelasnya atau guru BK. Jadi wali kelas benar-benar harus koordinasi dengan guru BK. Cuman tadi banyak yang menyaksikan. Apakah mungkin ya melakukan segitiga restitusi jika yang terlambat itu 20 anak? Senin ya kan, 10 anak. Masa anak 10 anak itu mau direstitusi semua gitu kan? Ya kejadian apa segitiga restitusinya 31 kan Senin. Kita mencoba, kita kan sekolah sebenarnya ada ini ya Mel. Kita dilema ketika kita mulai sudah mau menerapkan hal ini tapi kok kayaknya anak-anak kalau nggak ada yang tegas gitu mereka sering ngesampingin, nyepelein gitu kan. Nah ini kita coba saya juga nanti mau komunikasikan ke ibu. Jadi ketika memang ada yang seperti itu, kalau memang bisa kita restitusikan, kita restitusi
kalau ngomongnya cuma dari kita dengan suruh baris terus catat nama, catat kelas, mereka akan ulang lagi. Tapi ketika kita ajak ngobrol, menerapkan seperti tadi, ya ada perubahan. Sedikit ada perubahan. Ya saya ngambil lingkupnya keluarga, ada perubahan di anak saya seperti itu kan. Terus di kelas, kebetulan saya nggak mengajar lagi Jessica dan Nuri ya. Mudah-mudahan sih ada perubahan dari mereka gitu. Ketika kemarin sempat ngobrol masalah ini, memang berat, kayaknya berat. Apalagi permasalahannya kompleks, bukan hanya sekadar datang terlambat, tidak pakai seragam, nggak pakai topi, bahkan ada yang lebih berat dari itu ya. Tapi ayo kita bareng-bareng. Kalau cuma saya sendiri nggak jadi, saya Buya nggak jadi, hanya 2 orang gitu kan. Tapi kalau semua dari kita, insya Allah walaupun berat, mungkin akan ada perubahan dari budaya tersebut. Seperti itu. Terima kasih masukannya. Memang rencana saya ini sebenarnya bukan di forum kecil. Kita pada saat rapat menyamakan persepsi, kemudian mencoba belajar tentang budaya positif ini. Nanti akan kita kembangkan di rutin sekolah. Maksud saya yang hal tersebut, jadi dari kelompok-kelompok kecil, beliau juga menyampaikan kelompok kecil, nanti kita jadi satu di kelas rutin, kita ulas kembali, kita tanyakan pendapat teman-teman yang lain tentang kegiatan ini. Tapi besar harapan saya yang ada di sini, mulai Senin mungkin nanti bisa mencoba membuat keyakinan kelas untuk kelas yang diajar, apalagi wali kelasnya. Jadi nanti dari hal kecil itu mungkin melakukan restitusinya dengan anak-anak di kelas dulu, sehingga kalau di kelas sudah terkondisikan, harapannya kedepannya tidak ada lagi yang terlambat. Sebenarnya tidak dipatokkan gitu, cuman kita berdasarkan kesepakatan. Jadi sebelum sampai ke keyakinan kan ada peraturan. Kita giring mereka dengan peraturan dulu nih. Peraturan apa sih yang ada di sekolah kita, atau peraturan apa sih yang menurut kalian harus kita terapkan di kelas kan? Yaitu ketika tadi jaga nyaman sama orang tuanya disebut, Bu dilarang nyebutin nama orang tua, oke. Bu dilarang main HP. Jadi mereka dulu dari kelas. Kira-kira kalau kelas kalian ini kalian apa? Ketika dapet dari kelas, kita baru merumuskan jadi kesepakatan dulu. Itu kan baru 1 orang yang nyampein, belum tentu yang lain sepakat dengan poin itu. Gitu kan. Ngapain nama orang tua disebutin tersebut? Biasa aja kali, ada gitu men. Baper amat sih nama orang tuanya disebut, marah gitu kan. Jadi kita sepakat dulu. Poin ini sepakat nggak? Gitu. Poin kedua ini sepakat nggak? Ketika memang sudah sepakati, kalau yang enggak ya udah hapus. Oke, nggak sepakat ya. Jadi nama orang tua boleh disebut ya, nggak boleh marah. Misalnya kayak gitu. Kita hapus poin itu. Terus setelah kesepakatan jadi, nah kalimat yang akan dilarang tadi kita arahkan ke positif. Nah, ini kita tetap dialog sama anak. Jadi kan kalau dilarang ini kita ngomong positif, ternyata mereka terbuka loh. Kalau di kelas 7 sih belum terlalu harus digiring gitu ya. Tetap harus ini loh nak, tetap kita yang lebih proaktif karena mungkin karena masih baru. Tapi kalau kelas 9 mereka bisa. Jadi oh ini Bu, malah mereka yang aktif. Nah, setelah kita ubah ke bentuk positif, baru kita arahkan menurut kalian nih mengumpulkan tugas tepat waktu itu poinnya apa ya? Disiplin Bu, mereka ini rutin. Oh disiplin, oke, sepakat ya disiplin. Terus membaca doa sebelum dan sudah belajar. Ini poinnya apa? Sebetulnya disiplin juga Bu. Oke, kalau kita kaitkan dengan keagamaan, oh iya Bu, religius ya Bu ya. Nah kita garing lagi gitu loh men. Nah poin religius. Terus memakai seragam. Kan kadang kalau
7 tadi. Karena saya di kelas berapa itu cuma 5. Heeh. Bisa dari sana dulu nih. Dada saya kemarin katanya itu sudah kan keyakinan kelas di kelas 7. Saya dulunya nggak tahu tentang belajar. Kita Sebenarnya sama. Dapat materi ini. Tapi saya tanya ke Ama, sudah. Saya karena tadi itu saya meraba-raba, oh ini yang disampaikan gitu. Bisa nggak mungkin antara udah berkeyakinan, berubah tidak, itu udah buat nih, mulai masuk berkeyakinan lagi, mulai ini buat lagi gitu. Atau memang sudah sepakati keyakinan kelas 7-8 itu? Kita tawarkan ke mereka. Jadi Ume sebagai wali kelas 78 kemarin kalian punya kelas kelas matematika ya. Kira-kira itu sudah cukup atau kita ubah lagi nih untuk kelas kita? Untuk kelas kita ya, bukan belajar aja gitu kan, tapi kelas kita. Menurut kalian harus ada yang berubah atau itu kita terapkan? Kita tawarkan ke mereka aja. Kan intinya muaranya nanti dari kelas jadi satu keyakinan sekolah ke sana gitu, nantinya diarahkannya ke sana. Iya, nanti masuk budaya dan iklim sekolah. Jadi profil sekolah kita juga iya benar seperti itu. Sepakat ya. Jadi nanti kalau misalnya kayak yang sudah saya buat, Bu Tiwi, Bu Dian tanyakan lagi. Kalau emang sudah jadi kesepakatan itu mau dibuat jadi keyakinan kelas untuk kelas 92, bukan untuk pelajaran matematika saja, monggo nggak apa-apa. Nah, bila perlu dipanjang. Saya banyak tekanan. Kalau ke 91 kan Bu, monggo nanti kirim ya Bu, kata si Zara. Ya nanti kirim ke kayaknya Zara. Nanti bikin barang bikin, pakai yang bagus, yang cantik gitu. Dibikai, nggak perlu yang mana, pakai styrofoam aja, nggak apa-apa. Terus itunya pakai kertas manila boleh, kertas buffalo boleh. Nah, ya. Sekreatif kalian. Jadi ketika ada teman yang receh, ingatkan itu loh keyakinan kita gitu. Nanti kalau yang ber-HP itu yang belum dicoba membuat ya, mungkin yang ber-WA gitu. Nah, menggunakan bahasa yang sopan. Nah itu boleh men. Karena waduh Bu, kalau sudah langsung harus dimulai dari wali kelasnya bersatu. siap sabar. Makanya sekarang kita sabar. Iya ya. Saya dapat ini tadi saya. Oh ternyata saya ini harus manajer. Bukan pemantau, bukan penghukum. Kayaknya kita sementara penghukum deh. Ya, kebanyakan jadi sharing sama teman-teman pada saat kolaborasi dengan dari daerah lain, sekolah lain yang mereka posisinya tadi pemantau atau teman. Banyak penghukum. Jadi kalau udah tahu salah masuk, ya udah kamu kerjain aja. Jadi untuk hukumannya bawa ini, bawa itu. Misalnya bawa pot bunga, kan biasanya gitu buat kelasnya ya. Terus itu kalau bacanya kurang buku, bawa buku satu buat ini. Nah kan ada gitu. Tapi kita nggak tanya dulu ngapa tuh dia ini ngatur ini terus gitu. Nah itu kan konsekuensi ya Bu. Berarti itu konsekuensi ya. Kamu belum tuntas di sini, nggak boleh masuk ke materi berikutnya. Tuntasin dulu. Kita mikirnya sudah bijaksana dan bijaksini ya Bu ya. Itu sudah kita penawaran loh mereka. Kita sudah penawaran dan itu sudah yang terbaik menurut kita. Ternyata setelah belajar ini luar biasa gitu. Saya juga sama Bu buku pembuatan kata pesawat itu sering. Jadi kalau kalian kelas bagian siapa Pak Cicu, gak usah berisik. Nanti Pak Cicu ada paspor. Sudah gituin. Ngancam penuh ancaman makanya. Pressure-nya berat gitu ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Ibu PLT ada yang mau disampaikan? Nah ini kan kalau di kampus belum dapat ya. Ya, nah di sini nanti bisa diterapkan di kelasnya. Oke. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup? Dicoba ya. Sama-sama kita coba ya. Semangat untuk mewujudkan budaya positif. Ini kita masih istilahnya masih step by step, kelas
keluarga sudah punya lahan. Ya sudah yakin dengan bersepakat pemerintah punya sekolah. Gitu. Nanti kalau saling untuk resmi dan fungsinya bisa sama-sama. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sangat terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan pagi ini. Semoga lagi-lagi harapan saya besar budaya positif ini bisa kita wujudkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Yuniarsi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan UPTD SMP Negeri 2 Metro. Dalam hal ini ingin memberikan sedikit testimoni berkaitan dengan diseminasi pengimbasan yang telah dilaksanakan oleh salah guru kita, yaitu Bu Murtati SPD MPD. Jadi berdasarkan apa yang beliau paparkan tadi, budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah itu sangat bagus sekali dan membuat guru-guru yang lain juga termotivasi untuk melaksanakannya. Nah, salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah diantaranya membuat keyakinan kelas, penerapan disiplin positif di sekolah, dan penerapan segitiga restitusi, yaitu menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh siswa. Itu sudah sangat bagus. Kemudian mereka juga sudah melaksanakan tahapan-tahapan dari penerapan segitiga restitusi tersebut, diantaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Siswa di sini sebagian besar sudah dapat menemukan solusi dari tiap masalah yang ada di kelas, gitu, sehingga telah memberikan dampak yang sangat positif kepada siswa, tidak hanya kepada siswa tapi juga kepada guru dan semua warga sekolah. Oke, saya kira hanya itu saja testimoni dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Basirun, koordinator mapel untuk pelajaran IPS. Menanggapi terkait dengan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, bahwa kegiatan penerapan kegiatan budaya positif di sekolah sangat bagus, ya. Sehingga nanti anak-anak, apalagi dengan diterapkannya dimulainya dengan 8 kurikulum merdeka, itu sangat-sangat mendukung dengan konsep belajar Pancasila, ya, perubahan karakter, tentunya dari tanggung jawabnya, dari disiplinnya, dari religiusnya, dan seterusnya. Mengenai penerapan budaya positif di sekolah itu, bagaimana kalau kita terapkan di sekolah, saya pikir itu sangat positif. Ya, positifnya adalah bahwa karena dalam penerapan itu saya lihat ada segitiga restitusi, ya, bahwa di situ digali dulu bagaimana anak-anak bersama-sama menyepakati sebuah keyakinan sekolah, ya. Kemudian nanti bagaimana kalau terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama menyangkut siswa. Kemudian itu akan menjadi solusi yang sangat baik, karena dari segitiga restitusi tadi melihat bahwa ada yang disebut dengan istilahnya apa? Jadi dari kajian dari apa namanya tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi daripada tindakan yang salah tadi atau tindakan siswa yang mungkin melanggar tadi. Terus sampai akhirnya kita yang terakhir kita menanyakan kepada siswa bagaimana terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan, bahwa itu mereka akui sendiri, mereka lakukan sini sehingga menyadari penuhnya. Insya Allah dengan menyadari kesalahan dia tidak akan melakukan hal-hal serupa. Harapannya ya kawan-kawan semua di sekolah ini, di SMP Negeri 2 Metro ini bisa menerapkan, bisa melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah ini.
sehingga bersama-sama kita nanti memperbaiki karakter siswa ya, sehingga betul-betul ke depan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahliawati dari Koordinator Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah itu sangat baik sekali ya dilakukan di sekolah, karena dengan budaya tersebut itu bisa membuat siswa kita untuk lebih baik. Bukan hanya siswa, mungkin dari gurunya juga bisa lebih mengetahui seperti apa posisi guru itu di sekolah. Kemudian kegiatan segitiga restitusi diterapkan di sekolah itu sangat baik sekali. Saya sangat setuju di sekolah kita bisa untuk melaksanakannya, karena dengan ada kegiatan tersebut itu bisa membentuk siswa kita itu untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia akan selalu menyadari ya, kita mengajak mereka untuk menyadari setiap kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka mempunyai langkah atau keinginan untuk memperbaiki untuk kedepannya. Kemudian harapan saya di sekolah, harapan saya untuk kegiatan ini itu untuk semua, kalau bisa kita sebagai guru bisa menjadi motivator ya, motivator tadi untuk mengajak siswa tadi, mengarahkan siswa tadi, membimbing siswa tadi untuk lebih menjadi bertanggung jawab ya dengan segala tingkah laku perbuatannya. Dan harapan saya mudah-mudahan untuk kedepannya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah itu lebih mengerucut ya, lebih sedikit, karena siswa lebih bertanggung jawab untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.